senyum gembira, lihat wajahku tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada minggu ini mulai dengan tanggal 13 Desember saya akan membawakan program 10 menit bersama Pendeta Evangelist Manopo dengan seri lagu pujian Muliakan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 16 Desember dengan judul lagu Firman Itu Telah Menjadi Manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah jua yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu diciptakannya. Tanpa Dia tiada satu pun yang terjadi. Di dalam Dia ada hidup dan terang, terang yang mengalahkan kegelapan. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara manusia. Dunia ini menolak Dia, namun yang percaya diselamatkan. Lagu ini saya ciptakan ketika saya berada di Manado, dan ayat yang digunakan untuk lagu ini adalah diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ini dijelaskan dan diberitahukan bahwa firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jikalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, yang secara teologis disebut sebagai firman yang hidup itu. Di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini adalah suatu peristiwa yang ajaib, satu peristiwa yang adikodrati, suatu peristiwa yang di luar nalar manusia. Karena ketika Allah berfirman, maka hamillah Maria dan kemudian melahirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini terjadi secara mujizat karena yang membuat Maria mengandung itu adalah Roh Kudus. Dan di dalam keberadaannya sebagai seorang wanita, dia mewakili manusia, sehingga boleh dibilang bahwa Yesus ini adalah kelahirannya adalah kelahiran dari dua belah pihak, yaitu dari pihak Allah dan dari pihak manusia. Mengapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia menjadi manusia? Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalam lagu ini dijelaskan bahwa Yesus itu adalah firman,
dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dia telah menciptakan, oleh firman telah diciptakanlah langit dan bumi dan segala isinya. Dan di dalam ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, di dalam peristiwa kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus di dunia ini yang terjadi secara mujizat, yang terjadi secara adikodrati ini, disinilah dinyatakan kasih Allah. Kasih Allah untuk menjangkau dan menyelamatkan umat manusia yang penuh dengan dosa. Di dalam kondisi saat ini atau di bulan Desember ini, sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan itu dirayakan secara menyeluruh di seluruh dunia ini oleh umat percaya, bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya pun mereka juga merayakan perayaan Natal ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keberadaan Tuhan Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia, disitulah terjadi proses penyelamatan yang ajaib, yang luar biasa. Kelahiran Yesus merupakan kehadiran Allah bagi umat manusia. Dan di dalam keberadaannya sebagai manusia inilah dia dapat menanggung atau merasakan semua beban-beban dosa dari umat manusia. Dan oleh karena kehendak Tuhan, karena Allah sudah berkata ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka akan mati, dan kematian itulah yang menyebabkan manusia hidup dalam kefanaan. Namun kematian manusia bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Untuk memulihkan manusia supaya dapat diselamatkan dan kembali kepada Allah, maka harus ada penebusan. Dan Yesuslah yang melakukan penebusan itu, sehingga manusia yang mati secara rohani, mereka akan dihidupkan kembali. Bahkan secara fisik pun mereka akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita sudah menerima Yesus lahir di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita? Biarlah kiranya melalui renungan ini kita diingatkan kembali bahwa keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus adalah melalui kelahiran kembali. Seperti Nikodemus yang bertanya kepada Yesus bagaimana untuk dia diselamatkan, dan Tuhan Yesus mengatakan dia harus dilahirkan kembali. Pertanyaan adalah, apakah saya atau apakah saudara, Bapak Ibu sekalian sudah mengalami kelahiran baru tersebut? Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan, di pintu hati kita Yesus mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, Yesus akan masuk dan tinggal di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita pada hari ini, dan kita diberikan kekuatan pengertian bahwa kelahiran Yesus Kristus membawa damai dan keselamatan. Dan untuk itu kita juga harus menerima Yesus lahir di dalam hati kita, supaya kita pun beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa pada kesempatan ini, hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan kami, supaya kami menyadari bahwa kami orang yang berdosa dan membutuhkan juru selamat, penebus kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah
bebaslah